Ini kita akan membahas lagi satu tokoh yang menarik ya Pendeta, di mana Pendeta boleh kasih sedikit clue dari apa yang kita akan bahas? Ya, bukan satu tokoh tapi dua tokoh. Oh, oke. Dan dua tokoh ini juga raja. Dua-duanya raja? Dua-dua raja. Oke. Raja pertama dari mana kira-kira Pendeta? Raja pertama dari Yehuda. Oke. Dan raja kedua dari Babylon. Oke. Sudah tahu? Kenapa orang-orang benar atau orang-orang baik yang setia kepada Tuhan seringkali ditimpa masalah berat dan hal-hal buruk lainnya? Pendeta, kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel dipermalukan, bahkan kalah dan mengalami penderitaan? Oke. Apa penyebab penderitaan? Yang pertama tadi sudah dijawab oleh karena dosa. Tetapi ada faktor-faktor penting lain yang menyebabkan kita menderita. Yang pertama, kalimat Tuhan menyerahkan itu bukan kesalahan Yoyakim. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind, dengan topik yang akan kita bahas, di mana sebelumnya aku mau mengajak teman-teman sekalian yang menyaksikan episode kali ini untuk turut aktif dalam mengikuti sosial media Hope Channel Indonesia ataupun Facebook dari akun YouTube-nya, di mana teman-teman pasti akan terupdate setiap minggunya tentang episode yang akan kita bahas. Dan aku mau juga teman-teman untuk mengirimkan mungkin permohonan doa atau saran tokoh Alkitab yang akan dibahas supaya nanti kita bisa bahas di episode-episode berikutnya. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, tetap login di Facebook What's on your mind. Kita mulai Bang, dari Abang. Lawan kata ratu. Raja. Oh dia, benar sekali dia. Jawabannya adalah raja. Kita lanjut. Bangsa yang dikeluarkan dari Mesir. Israel. Oh, Kebaca. Oke, lanjut Bang. Nah, ini bukan aku ya. Oh iya, kamu skip. Oke, skip. Skip. Oh, skip taruh di kanan. Nah, ini kalau Indonesia pernah diapain sama orang Belanda? Dijarah. Dikit lagi. Dijajah. Iya, betul. Kalau nggak bisa melihat, Buta dong. buta. Oh iya, benar. Tenang gitu kan. Gampang sekali ya, Bang. Kayaknya topik Facebook ini topik tentang siapa. Nah, itu tadi kan kita dijajah. Tuh dijajah itu diapain? Dirampak. Aduh, dikit lagi. Dirampok. Dikit lagi, orang-orangnya. Orang-orangnya. Dijarah. Dikit lagi Bang. Kalau orang dirampok, habis itu dia diculik. Dikit lagi. Setelah orang dijajah biasanya ditaruh di satu tempat gitu. Biasanya apa yo? Sembunyi. Oke. Skip. Abang skip. Oke, skip. Penasaran nggak tahu. Penasaran. Nah, ini kota sucinya Yehuda. Kota suci Yehuda. Yerusalem. Woi, benar. Nah, ini masuk penjajahan lagi sih Bang. Biasanya kalau dikerumunin banyak orang. Jangan. Kerumunin banyak orang. Dikerumunin oleh banyak orang. Satu orang doang gitu. Dikerumunin banyak orang gitu. Apa namanya? Penyamun. Salah. Raja. Bukan. Kalau dikerumunin banyak orang. Ya, dikumpulin. Dikit lagi. Awas. Disatukan. Bukan. Dijunjung tinggi. Bukan. Dihormati. Disegani. Bukan. Ya, skip. Oke, skip. Wah, aku bodoh banget. Dikit lagi.
Nah ini kalau ada lagunya sih bang, kayak na. Oh bukan itu. salah lagu. Ini kalau yang masuk ke lubang singa. Daniel. Betul. Daniel ya. Nah ini tadi sempat abang sebutin. Apa? Kalau Oh ini aku jago banget sih, langsung bijarah. wow, benar banget. Oke. Benar. Wah. Banyak banget ya yang benar ya. Kalau dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah 10, 100. Oke, dari itu kalian bisa tebak siapa orang yang dimaksud. Paulus. Ada bicara, dirampok, ada Yesus, Bijarah di dalam Samaria, Perjanjian Lama. Bijarah di zaman Daniel. bangsa Israel. Nebukadnezar. Firaun. Raja Darius. Raja Depannya huruf Y. Raja Yosafat. Yoyakim. Adalah Raja Yosia. Yoyakim. Tadi kita mau ngomong Yoyakim. Oke. Dadah. Halo teman-teman, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind dengan Pendeta Friendly. Halo Pendeta. Halo Gaylin. Baik, saat ini kita akan membahas lagi satu tokoh yang menarik ya Pendeta, di mana Pendeta boleh kasih sedikit clue dari apa yang kita akan bahas? Ya, pada kesempatan yang lalu saya sempat membahas akan satu tokoh, yaitu seorang raja. Dia bernama Raja Daud. Ya. Nah pada saat ini bukan satu tokoh tapi dua tokoh. Oh, oke. Dan dua tokoh ini juga raja. Dua-duanya raja? Dua-dua raja. Oke. Raja pertama dari mana kira-kira Pendeta? Raja pertama dari Yehuda Oke. dan raja kedua dari Babylon. Oke. Sudah tahu? Yang Babylon mungkin tahu, tapi kalau yang dari Yehuda mungkin boleh langsung kasih tahu aja Pendeta. Oke. Jadi saat ini kita akan membahas dua tokoh penting, dua tokoh seorang raja, dua-duanya raja. Yang pertama raja dari Yehuda adalah Yoyakim namanya, Oke. dan yang kedua adalah Nebukadnezar, raja Babylon. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, Pendeta boleh kasih sedikit introduction singkat dari kedua raja ini? Oke, jadi kenapa saya tertarik untuk membahas kedua raja ini? Karena biasanya kita manusia berjuang, berusaha, melakukan segala cara agar kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Kalau raja itu adalah kedudukan tertinggi di satu kerajaan, di satu negara. Nah, dua raja ini yang akan kita bahas adalah dua yang telah menggapai, yang telah mencapai apa yang dia impikan, yang dia cita-citakan. Sehingga banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari kehidupan dua raja ini. Dua raja yang berbeda. Satu raja di Yehuda, bangsa Israel. Satu di Babylon, bangsa yang menjajah bangsa Israel, yaitu Nebukadnezar. Oke, dan Pendeta, setelah aku baca beberapa ayat dari yang akan kita bahas ini, aku memiliki satu pertanyaan. Iya, Pertanyaannya itu, kenapa orang-orang benar atau orang-orang baik yang setia kepada Tuhan seringkali ditimpa masalah berat dan hal-hal buruk lainnya? Oke, terima kasih. Pada saat ini sahabat-sahabat Facebook, kita akan berfokus pada dua ayat di sepanjang pembahasan kita. Kita akan dapat baca ayat yang lain, tapi kita akan berfokus di dua ayat ini untuk kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, yang akan ditanyakan. Mari kita buka dalam kitab Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Gaylin bisa baca. Dengan judul perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Ayat 2, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Oke, terima kasih Gaylin. Ya. Di dalam pembahasan kita, yaitu dua raja, Yoyakim, Raja Yehuda, dan Nebukadnezar, Raja Babylon. Dan pertanyaan Gaylin tadi, mengapa orang baik, mengapa orang yang setia kepada Tuhan menderita, ditimpa masalah berat dan hal buruk lainnya?
Nah, ini sangat mudah untuk kita menjawab karena kenapa ada masalah berat? Kenapa ada penderitaan? Kenapa ada hal-hal yang buruk yang menimpa manusia? Pertama, itu oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi yang membuat kita berpikir, bukankah kalau orang berusaha hidup baik, hidup benar, hidup setia kepada Tuhan, kok bisa mereka mengalami masalah-masalah berat ini? Bukankah kita dekat kepada Tuhan untuk kita memperoleh kelegaan? Bukankah kita setia kepada Tuhan memperbaiki hidup kita untuk jadi benar agar kita dijauhkan dari masalah-masalah dan lain sebagainya? Tapi kenapa ini terjadi? Sekali lagi, jawaban sederhananya oleh karena dosa. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tokoh-tokoh baik Musa, Ayub, Yusuf, dan Yesus sendiri, tokoh utama dalam Alkitab, dan semua muridnya, bukankah mereka berusaha hidup baik? Bukankah mereka berusaha hidup benar? Bukankah mereka berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup setia kepada Tuhan? Tapi kenapa mereka mengalami hal buruk yang mereka tidak harapkan? Nah, tadi pertanyaannya, itu karena dosa. Kita semua manusia yang telah lahir di dunia ini akan menghadapi hal-hal buruk, masalah-masalah berat, hal-hal yang kita tidak harapkan, karena memang inilah akibat dosa. Tetapi kita memiliki kekuatan dan pengharapan bahwa apapun yang akan kita alami gak sebanding. Coba baca. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Dengan judul Perikop Pengharapan Anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi dari ayat itu memberikan pengharapan bagi sahabat-sahabat Facebook. Gak sebanding penderitaan, gak sebanding masalah-masalah, gak sebanding semua duka cita, kesedihan, hal-hal buruk yang terjadi, dibandingkan kalau kita setia kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka gak sebanding kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Nah, kembali dalam pembahasan kita dalam Daniel 1 ayat 1 dan 2. Di situ ada Yoyakim Raja Yehuda dan Nebukadnezar Raja Babel. Sedikit sebelum kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, Yoyakim ini adalah anak dari Raja Yosia namanya. Di saat pemerintahan yang ketiga, saat itulah Nebukadnezar bersama bangsa Babylon menyerang akan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Dan saat itu bangsa Yehuda atau bangsa Israel ditaklukkan, dikalahkan. Kok bisa? Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel. Mereka percaya kepada Tuhan dibanding bangsa-bangsa yang lain, dan tujuan mereka agar melalui bangsa ini banyak bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Bukankah mereka orang yang setia pada Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, tapi kalah dalam peperangan. Sehingga tawanan-tawanan, orang-orang pintar dan lain sebagainya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan juga tawan-tawan lain ditawan, dibawa kepada Babel. Oleh karena mereka kalah dalam peperangan. Oke, Yalin. Oke, Pendeta. Jadi kalau misalnya dari aku pribadi, kita bisa belajar bagaimana Tuhan juga tentu mengirimkan masalah-masalah besar untuk menguji iman kita juga ya, Pendeta. Untuk menguji kepercayaan kita kepada Tuhan juga. Apakah kita mau berpegang teguh pada Tuhan atau kepada diri sendiri. Untuk kita teman-teman masih banyak yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan topik Yoyakim dan juga Nebukadnezar, di mana tadi kita sudah bahas bagaimana semua masalah-masalah itu terjadi karena dosa. Nah, tentu saat kita mengalami masalah-masalah tersebut, kita mengalami juga penderitaan. Kira-kira Pendeta, apa penyebab dari penderitaan itu? Oke, terima kasih Gaylin. Karena kita akan berfokus dalam Daniel 1 ayat 1 dan 2. Dan pertanyaannya, apa penyebab penderitaan? Yang pertama tadi sudah dijawab oleh karena dosa. Tetapi ada faktor-faktor penting lain yang menyebabkan kita menderita. Yang pertama, kesalahan dari
orang tersebut atau kesalahan dari pribadi atau kesalahan saya sendiri. Kenapa saya menderita? Karena saya nggak mau berubah hidup saya. Kenapa penderitaan itu ada banyak kan? Misalnya saya nggak bisa makan, karena apa? Saya nggak bisa makan, saya nggak bekerja, sehingga saya nggak bisa makan. Kenapa saya nggak bekerja? Karena saya nggak sekolah. Ya, selanjutnya, kenapa saya nggak sekolah? Karena saya malas. Nah, jadi rentetan-rentetan yang kita tidak lakukan atau kesalahan dari diri kita membuat kita menderita. Jadi kenapa ada penderitaan? Oke, itu karena dosa. Tapi penderitaan juga itu bisa disebabkan oleh karena kelalaian kita, kesalahan kita. Sehingga kita bisa mengalami penderitaan dalam banyak hal. Dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, dalam kesehatan kita, dalam masa depan kita, dalam kehidupan orang lain, bahkan bisa menderita oleh karena apa? Kita sendiri. Jadi penyebab penderitaan yang pertama adalah oleh karena kita. Yang kedua, kenapa kita menderita? Oleh karena orang lain. Kenapa orang lain bisa membuat kita menderita? Oleh karena kita adalah makhluk sosial, ya, yang nggak bisa hidup tanpa orang lain. Mau dimanapun kita akan bertemu dengan orang, kecuali kita pergi menyendiri di satu tempat, ya kita nggak akan bertemu dengan orang lain. Tapi bisa jadi penderitaan kita disebabkan orang lain. Oh, dia nggak suka sama saya, dia jelek-jelekan saya, dia nggak suka sama saya, dia nggak bicara dengan saya. Banyak hal yang dapat orang lain lakukan sehingga membuat kita apa? Menderita. Dan ini yang tanpa kita sadar dan tanpa kita tahu. Di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2, coba baca ayat yang kedua, kalimat yang pertama. Oke. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian. Oke, cukup di situ. Oke. Kalimat Tuhan menyerahkan itu bukan kesalahan Yoyakim, bukan kesalahan Nebukadnezar, tapi siapa yang menyerahkan? Tuhan. Jadi bisa jadi ada penderitaan, kemalangan, hal buruk dan lain sebagainya tanpa campur tangan, maksudnya tanpa kita, orang lain, tapi ada oknum yang ada kuasa. Bisa jadi setan, karena setan ada kuasa, dan bisa jadi Tuhan mengizinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam kisah ini kita baca bahwa Tuhan yang menyerahkan Yoyakim kepada bangsa Babylon, kepada Nebukadnezar. Jadi penyebab penderitaan, sekali lagi yang pertama, oleh karena dosa. Dosa. Selanjutnya, bisa jadi karena kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Selanjutnya, oleh karena orang lain. Dan yang selanjutnya adalah oleh karena bisa jadi setan. Dan bisa jadi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita. Demikian. Baik, Pendeta. Jadi sebenarnya ada banyak faktor ya kalau Banyak dilihat faktor. ya, dari dosa, dari diri sendiri, dari orang lain, dan bahkan dari oknum yang lebih berkuasa, dari setan ataupun Tuhan saat ia mengizinkannya. Dan yang bisa kita ambil sekali lagi sama seperti yang pertama adalah tentu Tuhan akan melepaskan kita dari semua masalah-masalah yang kita hadapi bila kita berpegang teguh dan berharap kepadanya. Nah teman-teman, masih banyak lagi yang akan kita bahas. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap log in di Feedbook. Kembali lagi log in di Facebook, What's on your mind, di mana tadi kita sudah bahas bagaimana sebenarnya banyak faktor yang bisa menyebabkan penderitaan. Tadi dari dosa, dari diri sendiri, orang lain, ataupun oknum yang lebih berkuasa. Nah, Pendeta, aku memiliki pertanyaan yang mirip sama pertanyaan pertama ya, kenapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang setia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa saat kita mengalami penderitaan, masalah-masalah berat dan hal-hal buruk, kan kita tentu mencari Tuhan dan sepertinya Tuhan tidak menjawab. Sampai-sampai kita bertanya, di manakah Tuhan? Nah, tapi kalau keadaan sebaliknya pertanyaan yang tidak ditanyakan, gimana apa yang harus kita lakukan, Pendeta? Oke, terima kasih. Ini masih seputaran kita membahas Daniel pasal 1 ayat 1 dan 2. Nah, di sini pertanyaan, kenapa hal buruk terjadi? Orang yang benar, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan berdoa. Dan tentunya mereka berdoa, mereka percaya bahwa Tuhan tolong berikan kelepasan. Tuhan tolong berikan jawaban. Tuhan tolong selesaikan masalah saya. Tapi di saat mereka sudah berdoa, mungkin mereka berpuasa, tapi jawaban doa tidak ada. Seperti kita berdoa kepada siapa? Sehingga muncul pertanyaan,
di manakah Tuhan? Nah, pertanyaan di manakah Tuhan ini tidak akan ditanyakan kepada seorang yang begitu tamat sekolah, dia melamar kerja dan langsung diterima. Pertanyaan di manakah Tuhan tidak akan ditanyakan oleh seorang yang tidak bergumul untuk mencari pasangan hidup. Tiba-tiba atau ketika dia mendekati seorang wanita langsung terima dia. Pertanyaan di manakah Tuhan tidak akan ditanyakan oleh seorang yang sudah memiliki tempat tinggal, gak perlu dia bergumul. Begitu dia lahir, orang tuanya orang kaya, sehingga sudah ada rumah, sudah ada kendaraan, semua yang dibutuhkan oleh ada. Pertanyaan di manakah Tuhan tidak akan ditanyakan oleh orang-orang yang merasa memiliki apa yang dia mau tercapai. Tapi pertanyaan di manakah Tuhan akan ditanyakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seakan-akan percaya kepada Tuhan, tapi apa yang mereka gumuli, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka perjuangkan dan doakan, itu sepertinya tidak ada jawaban. Atau jawaban doanya tidak. Nah, kembali lagi dalam Daniel 1 ayat 1 dan 2. Nah, ini saya akan bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Dalam cerita ini ada sudut pandang yang sangat berpengaruh, Gail, ya, untuk kita mengerti lebih jelas akan cerita ini. Sudut pandang yang pertama yaitu penulis. Kenapa saya bilang penulis ini sangat berpengaruh? Karena biasa penulis itu yang sangat berkuasa. Apa contohnya? Kalau dia penulis, dia bisa menuliskan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya kan? Betul. Kalau penulis itu dia berkuasa, siapa yang hidup, siapa yang mati. Ya kan? Kalau penulis itu dia berkuasa untuk menulis siapa yang menang, siapa yang kalah. Jadi dalam memahami konteks atau ayat ini kita perlu tahu siapa penulisnya. Selanjutnya, yang kedua, sudut pandang yang berpengaruh adalah pelaku atau tokoh. Kenapa? Karena mereka yang memerankan akan cerita yang ada dalam Alkitab. Tapi ada saatnya, Gilin, pelaku ini, tokoh ini tidak lebih tahu daripada pembaca. Ya, contoh, dia pelaku, dia tokoh. Tapi ketika pembaca baca cerita, ini akan terjadi seperti ini. Pelaku dan tokoh yang memerankan peristiwa itu belum tahu. Sama seperti ya, tokoh di dalam Alkitab, tokoh yang kita bahas dalam pelajaran ini ada 4 tokoh. Yang pertama Yoyakim, Raja Yehuda. Yang kedua Nebukadnezar, Raja Babylon. Yang ketiga Tuhan Allah, bangsa Israel, Bapa Pencipta, pemilik alam semesta. Dan yang keempat tokohnya adalah dewa dari bangsa Babylon. Nah, perlu kita tahu sedikit informasi. Yoyakim ini adalah tokoh yang mungkin kita tahu dia adalah raja bangsa Yehuda, bangsa Israel ya. Tetapi ada hal yang tidak perlu kita tahu tentang dia. Gel mungkin bisa baca dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 19. 2 Raja-Raja 24 ayat 19. 2 Raja-Raja 24 ayat 19. 2 Raja-Raja 24 ayat 19 katakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Lihat. Dia, keturunan Yoyakim, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yoyakim ini adalah anak dari raja yang sebelumnya yaitu Yosia. Kalau kita pikir bahwa kok bangsa Israel bisa mengalami penderitaan, kok bangsa Israel bisa kalah dalam peperangan, kok bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Babylon. Ternyata raja yang memimpin adalah raja yang apa? Jahat di mata Tuhan. Raja yang jahat di mata Tuhan. Jadi Tuhan yang kita baca menyerahkan itu ada maksud Tuhan di situ. Kenapa Tuhan menyerahkan Yehuda bangsa pilihannya, rajanya kalah dalam peperangan. Kalah melawan bangsa Babylon yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Karena yang memimpin mereka adalah Yoyakim, raja yang jahat
ya, tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena kejahatan yang dia lakukan. Nah, di sini yang saya katakan tadi bahwa dalam membaca cerita ini ada 3 tokoh yang berpengaruh. Penulis, selanjutnya pelaku dan tokoh, dan yang terakhir yaitu kita, pembaca. Kita tahu bahwa siapa yang menyerahkan dalam cerita ini, yang menyerahkan bangsa Israel kepada bangsa Babylon, Yehuda kepada Babylon, siapa yang menyerahkan? Tuhan. Pembaca kita tahu, tapi Yoyakim raja Yahudi tahu nggak dia? Enggak. Makanya mungkin dia berpikir, Tuhan, bukankah kami bangsa pilihan Tuhan? Bukankah kami umat yang percaya kepada Tuhan dan kami dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain? Tapi kenapa kami kalah? Kita pembaca lebih tahu dari tokoh bahwa ternyata Tuhan yang menyerahkan. Dan ada informasi yang tadi dibaca Gail ya, bahwa ternyata Yoyakim ini adalah raja yang tidak berkenan kepada Tuhan oleh karena kejahatannya. Oke, jadi kita dapat pelajaran yang begitu berarti bahwa ternyata penulis ya yang menuliskan ini yang paling berpengaruh, yaitu siapa? Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau menangkan orang bangsa yang lain bisa. Tuhan mau menangkan bangsa pilihannya bisa. Tapi ada maksud dan tujuan kenapa Tuhan memenangkan. Artinya kita dapat di sini Tuhan itu maha kuasa. Nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Baik, itulah yang sudah kita bahas teman-teman, di mana Tuhan memegang kontrol dari semuanya. Bahkan cerita ini juga Tuhan memegang kontrol. Itu teman-teman, jangan kemana-mana, kita masih akan membahas sedikit lagi dari Yoyakim dan Nebukadnezar di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana Tuhan memenangkan Babylon dan Nebukadnezar untuk melawan bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Yoyakim. Nah, di sini aku memiliki pertanyaan pendeta. Kenapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan bangsa Israel dipermalukan, bahkan kalah dan mengalami penderitaan? Oke, terima kasih Gail. Kebanyakan kita tahu, mengerti dan percaya bahwa kalau Tuhan itu pasti menolong kita. Tuhan itu pasti menyertai kita. Tuhan pasti membela kita, ya kan? Tuhan itu pasti ada untuk kita. Tapi dalam kenyataan cerita ini berbeda. Yoyakim berharap Tuhan seperti itu. Betul. Dan Nebukadnezar tahu bahwa dia menang oleh karena apa? Kekuatannya, kehebatannya, penyerangannya yang luar biasa, strategi penyerangannya berperang sehingga kala ini bangsa Yehuda, kala ini bangsa pilihan Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa kemenangannya oleh karena apa? Kehebatannya. Tetapi kita tahu sebagai pembaca bahwa siapa yang memenangkan? Siapa yang menyerahkan? Tuhan yang menyerahkan. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat sudut pandang yang berbeda dari oknum yang berkuasa ini. Kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Yehuda yang dipimpin Yoyakim itu kalah? Sehingga banyak tawanan yang harus dibawa ke Babylon. Salah satu yang saya katakan tadi, mereka adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka harus jadi tawanan. Tawanan di bangsa Babylon oleh karena ada yang Tuhan maksudkan, Tuhan rencanakan, yang kita dapat mengerti dari kekalahan bangsa Yehuda, dari kekalahan bangsa pilihan Tuhan. Karena kita sebagai pembaca lebih tahu bahwa Nebukadnezar menang bukan karena dia. Walaupun dia tahu karena dia persembahkan itu semua alat-alat ke rumah perbendaharaan dewanya. Dia yakin, dia pikir bahwa dewanya yang memenangkan dia, padahal siapa? Tuhan yang memenangkan. Oke. Apa maksud sebenarnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel kalah? Ini menjadi pertanyaan yang di sesi terakhir kita. Ya akan kita tahu kenapa bangsa Israel kalah, umat pilihan Tuhan kalah. Mari kita buka Daniel pasal 2 ayat 46 dan 47. Daniel 2 ayat 46. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. 47 berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Dengar baik-baik. Kekalahan dari bangsa pilihan Tuhan
ada maksud Tuhan agar melalui tawanan perang ini, yaitu Daniel dan lain-lain, mereka ditawan, tapi Tuhan memakai Daniel di cerita selanjutnya agar Nebukadnezar, raja yang tidak takut kepada Tuhan, raja yang tidak peduli kepada Tuhan, raja yang tidak mau tahu tentang Tuhan, tapi dia dapat memuliakan Tuhan. Luar biasa kan? Dari penderitaan, dari kekalahan, dari hal yang tidak diinginkan terjadi, semua hal yang buruk, tapi Tuhan dapat memakai untuk menobatkan siapa? Nebukadnezar. Luar biasa cara kerja Tuhan. Selanjutnya ayat yang kedua. Baca Daniel 3 ayat 28. Baik, Daniel 3 ayat 28 bunyinya, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Lihat, dikatakan oleh Nebukadnezar lagi, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebelumnya Tuhan menggunakan Daniel. Yang sebelumnya Yoyakim harus kalah, tapi Tuhan menggunakan Daniel. Nebukadnezar sadar dan dia menyembah Tuhan. Selanjutnya Tuhan menggunakan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan Nebukadnezar, dia memuliakan Tuhan. Luar biasa kan? Cara kerja Tuhan yang kita pikir, oh Tuhan, kenapa harus mengalami penderitaan? Oh Tuhan, kenapa sakit ini harus terjadi? Oh Tuhan, kenapa saya dipermalukan? Banyak kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau dan lain sebagainya. Tetapi kita pembaca di sini kita tahu. Nebukadnezar nggak tahu. Yoyakim nggak tahu. Tapi kita pembaca Alkitab kita tahu kenapa Tuhan mengizinkan Yoyakim kalah, bangsa Yehuda kalah, bangsa pilihan Tuhan kalah. Karena Tuhan mau agar Nebukadnezar mengenal Tuhan. Tuhan mau menggunakan orang yang ditawan dalam peperangan. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan ada Allah yang lebih berkuasa daripada Nebukadnezar. Ada Allah yang hidup, yang sanggup memelihara dan menjaga akan umat-umatnya. Sehingga ketika Nebukadnezar sadar bahwa dia menyembah Tuhan dan dia mempermuliakan Tuhan. Luar biasa. Amin. Puji Tuhan Pendeta. Sungguh luar biasa cerita dari mungkin yang kita lihat jahatnya Nebukadnezar ataupun Yoyakim dan bangsa Israel, bagaimana mereka kalah. Tapi ternyata kita bisa belajar satu pelajaran penting, di mana aku secara pribadi aku juga tulis Pendeta. Di mana kesimpulan dari aku sendiri, kita bisa lihat bagaimana God is in control. Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Di mana Tuhan akan menggunakan hidup kita masing-masing tentunya untuk membuat orang lain tahu bahwa ada satu sosok yang lebih berkuasa yang tentu akan menyelamatkan kita dari segala masalah yang kita hadapi, di mana dari masalah-masalah itu kita akan memuji dan memuliakan namanya. Nah, Pendeta boleh kasih kesimpulan secara singkat dari apa yang sudah kita bahas pada episode kali ini? Oke, terima kasih Gail. Jadi kita bisa belajar dari Daniel 1 ayat 1 dan 2, dari tokoh Yoyakim, Raja Yehuda, dari Nebukadnezar, Raja Babylon. Dan kita tahu bahwa betul apa yang Gail sampaikan tadi, bahwa God is in control. Ya, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan bisa mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah berat silih berganti, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah pasangan hidup, dan masalah-masalah yang lainnya yang muncul. Tetapi ingat, bisa jadi Tuhan menyerahkan, bisa jadi Tuhan membiarkan, bisa jadi Tuhan tidak peduli, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, sulit untuk dimengerti, tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia dapat menobatkan akan Nebukadnezar. Dia dapat menggunakan raja yang sangat berpengaruh untuk menyampaikan kepada bangsanya yang dia pimpin agar percaya menyembah Allah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh karena apa? Itu cara kerja Tuhan yang luar biasa. Jadi inilah kesimpulan yang dapat kita ambil, bahwa Tuhan memegang kendali. Dan kita harus percaya apapun yang terjadi, kita harus setia kepada Tuhan, kita harus hidup dalam Tuhan,
kita harus melakukan apa yang kita tahu benar sesuai dengan kehendak Tuhan, maka sesuai dengan waktu dan cara Tuhan, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak pendeta untuk kesimpulan dan juga pelajaran yang kita sudah dengarkan di episode kali ini. Untuk itu boleh pendeta doakan teman-teman yang ada di rumah? Oke, mari sahabat-sahabat atau teman-teman Facebook, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mendapatkan satu pelajaran mengenai kisah Raja Yoyakim dan Raja Nebukadnezar, bahwa Engkau mengizinkan, Engkau menyerahkan, seakan-akan Engkau tidak peduli dan membiarkan umat-umat Tuhan mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, masalah-masalah hidup yang berat. Tapi ternyata Tuhan memiliki rencana yang sangat baik. Tuhan mau kami untuk percaya kepadamu, Tuhan mau kami untuk berserah kepadamu, dan ternyata Tuhan mau membentuk orang lain yang mungkin jahat kepada kami. Tuhan mau membentuk dan mengasihi orang lain untuk menyadari akan kemahakuasaan Tuhan, sehingga mereka dapat berubah, mereka dapat bertobat dan mempermuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak melihat dengan logika, untuk tidak melihat sebatas apa yang kami dapat lihat, tetapi kami dapat melihat dengan iman dalam segala cara Tuhan yang tak terbatas itu, yang sanggup membuat segala sesuatu menjadi mungkin dari tidak mungkin, dan Engkau akan membuat indah pada waktunya. Terima kasih Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Engkau memberkati dan menolong sahabat-sahabat Facebook. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk bahasan yang sudah kita bahas pada episode kali ini. Sama-sama Gail. Juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini, semoga teman-teman terberkati. Jangan lupa untuk follow sosial media Hope Channel Indonesia dan juga Facebook supaya selalu terupdate. Dan jangan lupa juga untuk memberikan saran ataupun permintaan doa supaya nanti kita akan bantu doakan. Untuk itu kita akan log out dari Facebook kali ini. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah.